Peradaban Islam di era kejayaan dikenal memiliki teknologi militer yang sangat tangguh. Salah satu peninggalan militer Muslim di masa kekhalifahan adalah kemegahan benteng-benteng peradaban Islam di abad pertengahan yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Inilah sejumlah benteng bersejarah dalam Islam. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, 37 km dari kota Latakia, kawasan barat Syria, kini tak lagi tampak kemegahannya. Tembok-tembok benteng dan fasilitas di dalamnya tak lagi utuh. Rumput dan tanaman liar bahkan banyak menutupi fasilitas dan bangunan dalam benteng. Padahal benteng ini dulunya adalah salah satu benteng paling megah dan romantis di abad pertengahan. Di tempat ini dulu Salahuddin Al-Ayyubi memobilitas pasukannya dalam salah satu episode Perang Salib. Keberadaan benteng Salahuddin yang berlokasi di puncak gunung terjal membuat siapa saja yang melihat merasa kagum. Alamnya yang subur dan hijau tak lagi terasa jika ternyata benteng ini berada di negeri Timur Tengah. Parit sedalam 28 meter yang menembus bukit batu menjadi bagian yang menarik dari benteng Salahuddin. Uniknya parit ini ditopang dengan tiang panjang tunggal untuk menyangga jembatan. Benteng ini sekalipun menyandang nama sang pahlawan, sejatinya bukanlah dibangun oleh Salahuddin. Benteng Salahuddin sudah berdiri sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Menjadi pusat pemerintahan bangsa Punisia sebelum akhirnya direbut oleh Alexander Agung pada tahun 833 sebelum Masehi. Sejak itu tak banyak diketahui nasib benteng ini hingga pada masa kembalinya Bizantium pada abad ke-10 Masehi dan akhirnya jatuh ke tangan pasukan salib pada abad ke-12 Masehi. Pada tahun 1188, Salahuddin Al-Ayyubi merebut benteng dari pasukan salib. Dan sejak itu, benteng ini terus berada di bawah kekuasaan dinasti-dinasti Islam. Pasca penaklukan Yerusalem, Salahuddin pun melakukan perluasan kekuasaan. Sebuah benteng yang terletak di antara kota Kairo dan Fustat, Mesir dibangun. Orang Barat biasa menyebutnya The Citadel of Saladin. Benteng ini dibangun oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1183 yang difungsikan untuk membentengi kota Kairo dari serangan-serangan tentara perang salib yang berusaha menguasai kembali Yerusalem. Sayangnya benteng peninggalan sang Panglima Perang Agung Salahuddin Al-Ayyubi itu sempat tidak terurus hingga pada masa kekuasaan dinasti Mamluk. Namun pada abad ke-14 Masehi, benteng yang telah berjasa melindungi Mesir dari pasukan salib mulai diperhatikan dan dirawat kembali. Di utara benteng terdapat Masjid Al-Marmari yang dipenuhi batu marmer dan granit yang kini dikenal dengan Masjid Muhammad Ali. Masjid Al-Marmari dibangun dengan kubah yang menjulang setinggi 52 meter ke angkasa dan dua puncak menara setinggi 84 meter. Karena letaknya di atas bukit, setiap orang yang datang ke benteng Salahuddin dapat menikmati keindahan pemandangan seluruh penjuru kota Kairo. Orang Arab menyebut benteng kokoh di puncak gunung ini dengan sebutan Qal'at al-Hisan atau benteng berbenteng. Orang Eropa menyebutnya Krak de Seva Ij atau istana untuk para kesatria. Terletak di 40 km barat kota Homs, kota terpenting kedua di Syria setelah Damaskus. Menjadi benteng tentara salib pada perang salib untuk memantau aktivitas pasukan muslim di Suriah, khususnya di kota Damaskus. Lokasinya strategis karena dapat memantau dengan mata telanjang semua aktivitas di sekitar benteng. Itu sebabnya pasukan salib merebutnya dari suku Kurdi pada tahun 1142 yang sebelumnya menggunakan tempat ini untuk memantau lalu lintas perdagangan di jalur laut Mediterania. Benteng ini pun menjadi penting bagi pertahanan pasukan salib. Mereka menambah bangunan benteng yang kokoh untuk pertahanan. Benteng pertahanan salib ini memiliki 2 dinding tinggi dan 13 menara. Di antara 2 dinding terdapat parit dan lereng yang cukup curam. Di dalamnya bisa menampung 2.000 prajurit, lengkap dengan kuda serta perlengkapan perang dan makanan yang cukup untuk bertahan selama 5 tahun. Benteng Al-Hisan tampak seperti kota kecil yang berperisai. Melalui berbagai macam konflik, pasukan salib bertahan di benteng ini selama lebih dari 100 tahun.
Namun pada tahun 1271, Benteng Al-Hisn dapat direbut kaum muslimin di bawah Sultan Beyber dari dinasti Mamluk setelah pertempuran terus-menerus selama 1 bulan. Masih di Syria, tepatnya di kota Aleppo. Sepintas, kota Aleppo terlihat usang, termakan usia. Memang, kota Aleppo merupakan kota tertua di dunia yang masih dihuni masyarakatnya sejak abad ke-11 sebelum Masehi. Fakta ini terungkap dalam sebuah temuan arkeologis adanya rumah hunian lingkaran di pinggiran kota Aleppo. Terletak 350 km utara kota Damaskus, kota tua ini menyimpan sejuta kisah dan roman peradaban masa silam. Sebuah benteng megah dalam bentuk melingkar menjadi saksi bisu adanya peradaban besar yang pernah mendominasi kawasan ini. Bangunan gagah yang melegenda ini berdiri sekitar 40 meter di atas bukit. Parit selebar 30 meter dengan kedalaman 20 meter melingkari bangunan sebagai sistem pertahanan. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, untuk pertama kalinya di tempat ini dibangun markas militer untuk pertahanan kota oleh pendiri kerajaan Seleucid. Posisinya yang sangat strategis menjadikan tempat ini jalur perlintasan dagang terpenting antara kerajaan-kerajaan Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya Aleppo dan bentengnya menjadi sasaran pendudukan kerajaan-kerajaan besar seperti Assyria, Persia, Yunani, dan Romawi hingga era Islam. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid berhasil memasuki Aleppo melalui Antakya. Benteng ini juga merupakan kastil tertua dan terluas di dunia. Di salah satu bagian benteng, sebuah masjid kecil dipercaya sebagai tempat beribadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak para nabi ini singgah di tempat ini selepas berkelana menyusuri sungai Efrat lantaran penduduknya yang sengsara meminta bantuannya. Di tempat ini, Nabi Ibrahim dipercaya memerah susu sapi putih dalam jumlah besar. Itu sebabnya daerah ini dinamai kota Haleb atau Aleppo yang artinya memerah susu. Usai jeda berikut, Hasanah akan kembali dengan aturan tegas Al-Quran yang mengatur keharaman makanan. Jangan kemana-mana, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan segera kembali.